Halo guys, welcome back. Welcome Edition is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Kali ini sudah malam, seperti biasa. Kalau kita malam-malam ngapain? Kita malam dengan Bapak Black. Welcome to my YouTube channel. Oke teman-teman, terima kasih udah mengklik video ini. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu kita di rumah aja. Teman-teman juga pasti di rumah aja ya, karena kita lagi menghadapi pandemi yang seperti ini. Tapi pada saat pandemi seperti ini juga ada yang masih keluyuran keluar rumah, katanya membantu pemerintah, membantu di bulan suci Ramadan pengen ngusir bencong, atau bencongnya nggak dikasih keluar atau disuruh ke rumah. Padahal kan bencongnya juga keluar untuk kebutuhan dia, cari nafkah dengan cara yang memang menurut kita tidak kalau bisa kita jangan seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga udah pada nonton videonya, ada di mana-mana, mulai dari judul prank sampah, YouTuber sampah, ada lagi yang nyebutin YouTuber tapi bohong. YouTuber tapi bohong gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini saya bakal nanya-nanya apa sih reaksi beb saya ini, istri saya ini terhadap YouTuber yang satu ini gitu. Karena kan kita juga baru ya di YouTube ya, subscriber kita juga belum nyampe 500 subscriber. Makanya teman-teman bantu biar cepet ini naiknya subscriber kita berdua, biar kita juga makin semangat lagi. Bener nggak? Ya gimana? Semangat lagi buat konten yang berikutnya yang bermanfaat gitu. Iya, yang bermanfaat, yang untung, jangan jadi buntung gitu. Mudah-mudahan kita juga semuanya YouTuber pemula juga jangan sampai bikin konten-konten yang hanya mementingkan diri sendiri. Iya, hanya mementingkan kenaikan subscriber lah, pengen mendapatkan views banyak lah, followers banyak lah. Ya, kalau bisa kita memberikan yang di YouTube ini yang berguna, bermanfaat, dan jadi panutan gitu. Terus yang paling penting jangan melawan atau melanggar hukum dari adat, dari pemerintah. Kalau bisa kita jangan melanggar itulah, seperti itu gitu. Kamu udah tahu Ferdian Paleka? Udah sih, kemarin itu udah pernah lihat di cuplikannya ya. Cuplikannya. Jadi kan Ferdian Paleka ini dia ngeprank sampah. Ngeprank waria dengan maksudnya pada dasarnya kan judulnya itu ngeprank gitu. Maksudnya dikasih sembako tapi isinya sampah gitu. Jadi menurut kamu gimana itu? Maksudnya manusiawi nggak seperti itu gitu? Ya sebenarnya sih kalau secara kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya nggak manusiawi gitu. Maksudnya tidak bermoral. Apa sih maksudnya, dia nggak memikirkan dari awal. Kalau misalnya kita kan kalau misalnya mau buat konten itu pasti mikir kan sebelumnya itu gitu. Oh aku mau buat ini gitu. Ya seharusnya dia dari situ berpikir ini baik nggak buat masyarakat gitu. Sekarang kan banyak kan masyarakat yang nggak terima dia ngeprank pakai sampah itu kan. Bukan masyarakat aja sih, maksudnya kurasa dunia luar dunia bukannya dunia manusia pun nengok seperti ini geram gitu. Iya. Karena ya seorang waria itu juga manusia kan. Sama kayak kita manusia. Kita juga nggak tahu dia istilahnya jadi waria itu sebenarnya karena apa. Pasti ada di balik itu semua, pasti ada entah keadaan terpaksa, entah keadaan apa gitu kan. Jadi ya kita memang membantu sesama, cuman janganlah dengan cara kayak gitu kan. Iya, sebetulnya kalau aku lihat sih dari videonya ya, full videonya, mereka nggak ada akhirnya itu kejam gitu. Maksud aku cuman ngasih sampah. Ya, maksudnya kan ada juga kemarin kan prank ojolnya dibuat nangis lah. Terus tapi kan terakhir kan dikasih duit gitu. Memang sih kita ini juga sih, maksudnya mau ngasih duit aja ngeprank gitu. Tapi kan nggak apa-apa, gimmicknya mungkin di prank itu, tapi akhirnya endingnya kan happy gitu, happy ending. Ini dikasih sampah ditinggalin. Ya jangan, apalagi situasi yang seperti ini gitu kan. Jangan pada saat situasi seperti ini memanfaatkan waktu ya kan, maksudnya memanfaatkan yang nggak baik gitu. Ya dalam situasi kayak gini kan, karena
karena ada situasi seperti ini kan makanya dia bisa ngasih sembako gitu Iya, kan. iya. Karena kan banyak yang bagikan sembako bagi yang fakir miskin, bagi yang tidak mampu, kurang mampu gitu. Tapi ini kan dia ngasih ke waria-waria itu sebenarnya kan kalau misalnya dengan cara kayak gitu pasti dia sakit hati juga kan si warianya. Iya, makanya karena sakit hati lah makanya ada laporan ke polisi seperti itu. Terus lagi gini ya, kita tahu kan Pardian Paleke ini beberapa waktu lalu sempat melarikan diri ya, mungkin nggak nyampe seminggu kemarin ya. Nggak nyampe ya, 3 hari. Semalam kan baru ketangkap kan? Iya, 3 hari dia ketangkap. Terus ada indikasi bahwasanya Pardian Paleke ini dalam pelarian ini dibantu sama orang tuanya gitu kan. Menurut kamu gimana tuh? Kalau misalnya kita nih kan selalu ada orang tua lah, entahnya aku, entahnya siapa gitu, pokoknya di antara keluarga kita yang melakukan seperti ini, apakah kamu bantu atau gimana gitu? Ya kalau aku ya memang sih sekarang ini kita belum jadi orang tua, cuman kan kita juga pastinya bakalan jadi orang tua. Ya kalau misalnya ya salah ya tetap salah gitu. Kalau misalnya anak kita salah ya jangan takut gitu, kita laporin aja baik-baik ke yang berwajib gitu kan, bahwasanya anak kita udah melakukan hal yang enggak benar gitu ya kan. Allah, ya. ini kayaknya ya kan nggak mungkin kan kita ajak anak kita udah salah gitu. Masa kita ajak lari kayak misalnya pengalaman kita lah dibuat orang tua kita. Kalau misalnya kita berantem sama teman, biarpun kita pihak yang benar tetap salah karena berantem gitu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya ada keluarga kita yang seperti ini bikin prank sampah, mungkin yang pertama ngelaporinnya mungkin kalau ketahuan kamu sendiri yang ngelaporin dulu langsung gitu. Jadi kan maksudnya si Pardian Paleke ini sekarang kan lagi itulah menghadapi persidangan nantinya gitu, tapi sekarang udah ditangkap. Jadi menurut kamu apa ganjarannya yang pas gimana, hukumannya yang pas ke Pardian Paleke ini gimana? Ya sebenarnya sih ya kan, memang dia udah minta maaf ya kan secara ini kan, udah minta maaf. Tapi kan ya perlakuannya itu, maksudnya kelakuan yang udah membuat kayak gitu tadi kan, ya dengan cara minta maaf aja pastinya nggak sah gitu lah ya kan. Bukan nggak sah, tapi kurang abdol gitu. Nggak sepadan dengan apa yang dia lakuin gitu. Ya sebenarnya benar sih yang dibilang sama polisi itu, maksudnya mau dijatuhin hukuman 12 tahun penjara ya. Iya, 12 tahun penjara. Bagus itu biar dia tahu rasa ya kan. Iya, siap. Biar dia tahu rasa. Sebetulnya gini sih kalau menurut aku ya, menurut pandangan aku, ini yang ditakutkan bukan pada saat ini aja gitu. Maksudnya nanti bakalan ada YouTuber lain yang membuat prank sampah lah, mungkin ada yang lebih kejam lagi nantinya gitu. Jadi itu yang kita takutkan ketika ini nggak diproses secara hukum yang setinggi-tingginya seperti itu. Jadi maksudnya biar ini putus di sini aja udah selesai. Kita jangan ada lagi prank berikutnya yang lebih sadis dari ini. Mungkin nanti nggak sampah lagi yang dikasih, tapi bangke gitu kan, udah bau. Nggak ada. Pelajaran lah buat yang para YouTuber yang biar kita juga yang lain, yang pemulai ini jangan sampai seperti ini. Kalau bikin prank yang baik-baik aja gitu. Terus kan ada juga YouTuber yang lain ngebahas yang dulu-dulu. Ada juga kan prank pocong apa gitu, itu kan bahaya juga gitu. Itu kenapa nggak sampai proses segila ini gitu. Menurut kamu gimana itu? Kalau prank pocongnya kalau menurut aku sih itu cuma menakut-nakuti aja ya kan. Ya, Sebenarnya nggak sampai sakit hati gitu istilahnya, dan situasinya juga lagi nggak saat istilahnya kayak sekarang ini kan. Iya benar. Mungkin dipengaruhi sama situasi ya. Kalau sekarang kan istilahnya lagi susah-susahnya gitu kan. Datang kayak gitu istilahnya, kalau kita lagi susah datang sembako atau bantuan pasti kita senang gitu. Pas buka, oh ternyata sampah, bau gitu kan. Terakhir bukannya yang nerima sembako sampah itu aja yang kayaknya menyentuh hati ya, tapi kita juga yang nonton sampai gerem gitu ya kan. Jadi kalau misalnya yang pocong itu kan istilahnya cuma menakut-nakuti aja gitu kan. Pas cuma kaget udah selesai gitu kan. Tapi kan ada juga kemarin kan yang maksudnya hujatan juga ya kepada si pranker ini, maksudnya YouTuber ini, jangan sampai segila itu gitu. Prank masa pocong, apalagi yang ditakutin
ada yang mau mama loh, maksudnya Oh, yang udah lanjut. jantungnya udah pakai ini gitu, pakai jantung superhero biar ini gitu. Memang kemarin itu sempat viral juga, tapi nggak sampai diproses sama polisi gitu. Sebagai kita kan baru YouTuber pemula ini, maksudnya baru masuk ke YouTube ya, seperti yang kita bilang tadi, subscriber aja belum nyampe 500 gitu, tapi udah berani ngomong seperti ini. Bukannya kita sok tahu sok apa ya, namanya pansos gitu, yang lain buat seperti itu ya kita ikutin, tapi yang kalau bisa teman-teman juga nyerap yang dari kita bilang yang baiknya gitu. Jadi pelajarannya untuk saya sendiri, janganlah buat prank yang di luar nalar, apalagi di saat pandemi seperti ini. Semua orang lagi kesusahan, semua orang lagi mikirin usahanya, mikirin keuangan dirinya sendiri, mikirin keluarga gitu. Kadang kita ngasih sembako yang bener aja dihujat sama orang lain, so inilah so itulah, ini dikasih lagi tontonan yang seperti ini gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, itu reaksi dari kita lah. Sebetulnya kita pun kemarin kaget gitu, jadi bikin kita takut juga gitu. Maksudnya takutnya jadi konten yang seperti apa lagi yang bisa kita upload. Tapi ternyata banyak sekali yang bisa kita publikasikan, yang bagi orang lain dan siapa saja yang lihat itu bagus gitu. Jadi sekian dulu video reaksi kita pada sore hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kita semua sehat selalu dan jangan membuat YouTube sampah. Terima kasih.